Sobat 7 yang udah gabung sore hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih karena Sobat 7 udah kembali hadir di episode ke-39 Sobat 7 Kepo bareng sama aku Audra. Nah, aku mau nyapa dulu untuk Sobat 7 yang udah gabung via Instagram, Facebook, dan dari YouTube. Hai semuanya. Nah, Sobat 7 Kepo adalah livecast digitalnya Trans 7 yang tayang secara langsung dan multi-platform di beberapa sosial media yang dimiliki oleh Trans 7. Nah, ada Instagram, Facebook, dan YouTube secara bersamaan tayangnya. Kita akan tayang setiap hari Rabu ya, jangan lupa, dan akan mendatangkan berbagai narasumber yang selalu seru-seru Sobat 7. Di Sobat 7 Kepo hari ini kita akan kedatangan seorang anak band yang dulunya anak band yang suaranya wah gila keren banget, suaranya tuh romantis banget, terus lagunya tuh bener-bener easy listening banget Sobat 7. Penasaran kan siapa orangnya? Langsung aja kita lihat cuplikan kali ini. Menangislah, teriaklah, lepaskan semua amarahmu yang terpendam kelam. Bersedihlah, mengeluhlah. Wow, itu dia tadi cuplikannya. Langsung aja tanpa basa-basi kita undang Bams ke tengah-tengah kita. Hai Bams. Halo, halo. Halo. Kayaknya kalau dilihat-lihat nih agak beda ya penampilannya dari di video klip yang terakhir ini ya. Kayak masih gondrong tuh di situ ya. Apa? Kayak masih gondrong tuh di video klip yang terakhir ya. Iya, karena kan di video klip itu sebenarnya kalau nonton sampai habis ya gue botakin rambut di situ sih. Jadi pas itu bener-bener langsung ya botakin rambutnya ya. Iya. Nah, Gimana tuh perasaannya pas nyukur rambut sendiri, deg-degan atau justru kayak wah relief nih? deg-degannya sih enggak, yang lebih deg-degan yang syuting ya. Karena kan kalau syutingnya salah nggak bisa diulang. Exactly. Aku dengerin lagu Derana ya Bams ya, itu rasanya tuh meaningful banget ya. Emosional banget lirik-liriknya. Tentang apa sih Bams lagunya? Itu sebenarnya kan kalau Derana sendiri artinya adalah manusia yang tangguh ya, manusia yang tahan cobaan, manusia yang tegar. Gua rasa sekarang kalau semua orang mempunyai pergumulan dan mempunyai perjuangan dan mempunyai apa ya story-nya masing-masing lah. Dan siapapun dan apapun itu, we are here, kita masih survive, berarti ya kita manusia-manusia tegar gitu. Dan lagu itu gue tulis ketika gue masih memang kemarin mentally sedikit breakdown sampai gue sembuh. Jadi kayak lagunya makanya di akhirnya tetaplah semangat, walaupun memang di awalnya tuh memang kelihatan sekali ya itu lagu yang ditulis oleh orang yang memang sedang merasa dirinya jatuh gitu loh. Oh, jadi pesannya tuh sebenarnya dalam banget ya buat teman-teman di luar sana, buat Sobat 7 di luar sana yang mungkin juga lagi butuh dukungan emosional ya Bams ya. Iya, yes. Karena gua rasa semua orang butuh ya sekarang. Jadi dari siapapun itu, apapun itu bentuknya juga gitu. Jadi akan sangat berarti sekali lah sekarang kalau kalian punya support system yang luar biasa, which is ya teman-teman, keluarga, kerabat gitu. Nice. Nah, Bams, kalau misalkan kita lihat nih sepak terjang karirnya Bams, sebetulnya kan Bams sempat keluar dari band itu di saat lagi puncak-puncaknya ya Bams ya. Nah, iya. Lagi naik-naiknya nih. Nah, kalau Bams tuh gimana nih ketika itu perasaannya atau mungkin ada ceritanya? Boleh nggak Sobat 7 tahu? Kalau perasaannya sebenarnya kalau dibilang sedih pasti ada sedihnya. Cuman ketika saat itu gue memang sudah merasa sebagai manusia itu udah nggak berkembang lagi di situ. Gue merasa mengalami ya stagnansi deh. Jadi kayak, dan gue rasa gue udah terlalu nyaman di situ. Jadi gue harus mencari tantangan lagi untuk bukan mau cari ribet, enggak. Cuman gue pengen bikin diri gue naik level lagi gitu. Karena gue rasa di situ gue ya udah peak dan udah gak ada lagi yang gue cari di situ. Dan gak ada lagi bisa dikembangin karena memang ya Samson tuh ya udah di situ gitu. Jadi ketika itu ya guanya akhirnya ya gerogotin ke dalam karena guanya ngerasa
terbebani malah untuk stay di band. Mestinya kan gue happy ya, tapi malah gue tiap kali manggung nggak seneng. Nah terus gue jadi pergumulan gue tiap hari gitu. Jadi dan akhirnya ya, wah ini kayaknya memang setelah setahun menimbang-nimbang, kayaknya memang ini bukan tempat gue lagi. Gue perlu mencari ranah baru untuk memang gue bisa berkembang apapun itu ya. Oke, I see. Jadi sebetulnya ketika suasana hatinya udah shifting ya, tetap masih sempat diperjuangin dulu ya di dalam sana ya. Tapi Harus karena bukan di gini, sana ya. kita nggak boleh sebagai manusia, kita nggak boleh ngambil keputusan ketika lagi emosional. Kita mesti ngambil Setuju. keputusan ketika memang kita udah bisa pakai logika, hatinya udah nggak bermain gitu. Itulah gue jadi ya setahun gue tahanin dulu gitu, karena gue takutnya gue ngambil keputusan itu ego dan emosi gue, bukan logika gitu. Jadi ya setelah setahun memang hatinya udah nggak di situ, ya udah, dan logikanya juga ya udah gue nggak bisa numbuh lagi nih, ya udah jalanin. Ya memang gue keluar akhirnya setelah setahun dari tahun 2011 sampai 2012 tuh gue berpikir. Oke. Nah terus gimana nih kalau sekarang Bams tapi masih tetap sering perform kah mungkin, atau kayak gimana untuk menyalurkan keinginan musiknya? Kalau nyanyi justru gak ada bedanya sih. Kalau boleh saya cerita ya, dibanding dulu. Yes, kemarin waktu mulai pertama kali nyanyi kan saya tahun 2017 ya kalau nggak salah, waktu itu keluarin single pertama. Tahun pertama sih nggak ada job sama sekali, karena memang saya dengan warna baru, dengan konsep baru, dengan lagu juga yang beda jauh dari Samson gitu. Tapi setelah tahun kedua ya balik lagi, manggung juga masih banyak lagi. Cuman memang kenapa sepertinya lagunya tidak seperti dulu, karena memang lagunya juga bukan lagu buat di TV. Barulah ini Derana ini lagu yang kita ke TV, kenapa? Karena memang bisa, menurut gua udah bukan, lebih luas lah jangkauannya. Kalau dengar single-single gue yang sebelum ini, target marketnya sangat spesifik gitu. I see. Tapi kangen nggak sih Bams manggung lagi sama teman-teman atau ngeband lagi? Kalau untuk ngeband lagi nggak, kalau untuk reuni mungkin. Kalau untuk Mungkin jamming masih bisa oke dipertimbangkan, iya. Tapi kalau untuk gabung menjadi satu, gua masuk Samson lagi, kayaknya agak sedikit mustahil. Oke. Nah Bams, anyway, kalau aku lihat Instagramnya Bams nih, kayaknya kan ada perubahan nih dari segi badan gitu ya. Kayaknya sekarang tuh makin fit banget gitu Bams. Kenapa nih? Apa yang sedang dilakukan? Jadi gue kemarin jujur sempat mengalami breakdown lah, gue aja sendiri gitu as a person. Jadi gue mengalami dua hal yang kalau terjadi barengan tuh jadinya gue terganggu kemarin. Yaitu ya gue kemarin divonis cancer dan bisnis gue tutup 8 bulan, which is sekarang udah buka lagi. Ini yang di sini ya udah buka lagi. Cuman kemarin sempat kita luntang-lantung, ada 2 lini bisnis kita yang memang nggak boleh buka karena memang peraturan pemerintah 8 bulan nggak boleh buka. Jadi ya memang kehit sekali ya. Dan itu datang secara bersamaan. Jadi ketika gua habis operasi, diumumin bisnis mesti tutup. Ya udah, dari situ gue udah nggak bisa olahraga kan, karena memang penyembuhan operasi kanker itu sendiri. Nah terus guanya juga nggak bisa kemana-mana karena memang cuma Zoom-an doang kan, kantor tutup. Jadi ya udah, kehidupannya cuma makan, tidur, Zoom, makan, tidur, Zoom gitu. Olahraga juga karena nggak bisa kan. Jadi gue naik sampai berat badan gue 90 kilo lah kemarin. Nah naik sampai 90 kilo sampai pada titik yang gue merasa, wah ini gue kok kayak gini terus gue nggak bisa nih, kalau gue stay kayak gini terus nggak bisa, karena memang ya gue udah gerogotin diri gue sendiri dan gue udah merugikan diri gue sendiri. Karena kalau teman-teman kemarin ketemu ketika gue lagi jatuh-jatuhnya mentally, itu gue mukanya kusut banget, peluh sekali, badannya 90 kilo. Untunglah teman-teman gue, support system gue, kerabat gue, keluarga, teman-teman itu semuanya memberikan dukungan yang positif sampai gue memutuskan, aduh gue mesti berubah.
Ya mereka untunglah baiklah semuanya ke gue, menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik, menjadi keluarga yang baik gitu. Sih. Selain dari support system, apa sih motivasinya Bams nih untuk akhirnya oke, gue harus bangkit lagi nih even though keadaan gue lagi kayak gini sekarang? Karena kalau bukan lo yang ngerubah perspektif itu, ngerubah cara pandang itu, ya siapa yang mau bantu lo? Teman-teman lo kan karena bisa dukung, cuman kemauan harus dari lo kan. Betul banget. Jadi Setuju. yang bisa bikin lo berubah dan bisa bikin lo bangkit ya cuman kemauan lo. Teman-teman lo itu bisa membantu lo menuju situ dengan ya ngegiring lo. Cuman ya buntutnya keputusan kan di kita. Betul banget. Gitu sih. Setuju banget 100%. Nah Bams, selama sakit kemarin berarti makanannya gimana nih? Atau olahraganya gimana? Bener-bener stop semua olahraga terus makanannya teratur? 2 bulan stop. 2 bulan stop karena oke. memang gue gak bisa jalan gimana lagi. 2 bulan stop. Ya hampir 2 bulan lah. 1,5 bulan tuh 2 bulan gue lupa exact numbernya. Cuman memang gue ya berhenti olahraga. Nah tapi kan karena memang stress relieving gue itu olahraga. Dan itu nggak ada. Jadinya gue sayangnya larinya ke makan. Gue makannya gila-gilaan. Ya sampai 90 kilo. Oke. Nah kalau kita lihat kan sekarang Bam sudah fit banget nih ya. Ada nggak sih Amin. rahasia-rahasianya nih untuk Sobat 7 yang pengen tahu gitu supaya bisa fit juga kayak Bams? Kalau gue yang gue jalanin tuh, jadi gini, kebetulan diet yang gue coba sekarang cocok untuk gue. Jadi teman-teman boleh coba. Cuman ketika nggak works buat lo, itu bukan berarti dietnya salah. Cuman memang dietnya tuh gak cocok buat lo. Karena diet belum tentu dietnya di jalan sama gue itu cocok sama buat teman-teman. Karena tiap orang tuh beda-beda. Diet yang ampuh buat dia tuh beda-beda. Nah kalau yang gue jalanin itu ya gue jalanin intermittent fasting. Itu yang gue jalanin. Jadi gue makan cuma dari jam 12 sampai jam 4 jam 5 sore. Sisanya gue puasa. Dan itu adalah diet yang paling works ya. Kalau buat gue, balik lagi, itu bukan yang terbenar, tapi kalau buat gue itu sekarang works, gitu. Itu yang paling works. Gue jalaninnya bisa enak. Nah terus gue olahraga ya, gue tiap pagi pasti olahraga minimal ya lari 10 kilo atau sepedaan 50 kiloan. Minimal 10 kilo tuh minimal ya. Aduh. Oke mantap. Terus. Tadi aja gue lari ke sini ke kantor, gue lari dari rumah. Berapa kilo? Ya 8 kiloan lah. Wow. 8 kiloan. 8 kiloan. Dan tapi paginya gue juga lari juga. Jadi gue ke kantor lari. Tadi pagi gue bangun tidur lari. Jadi kayak ya memang, tapi kenapa itu jangan dilihat itu berat ya, karena gue kan udah jalanin tiap hari. Nah ketika teman-teman udah jalanin itu sebulan aja jalanin itu tiap hari, ya udah berasa kayak hari biasa. Karena memang udah nggak ada berat-berat ya. Karena kan tubuh kita kan dibuat sama yang maha kuasa, pinter ya. Beradaptasinya luar biasa. Jadi gue rasa ketika lo udah bisa ngelewatin ya raka adaptasi itu, which is ya, gue selalu bilang kayak gitu ya, sebulan pertama itu, abis itu udah biasa banget beneran. Semua orang juga akan kayak gue sebenarnya, bukan gue hebat atau apa, karena memang gue udah bisa ngelewatin sebulan adaptasinya itu. Justru kalau misalkan nggak melakukan itu ada yang miss ya. Kalau belum lewat sebulan itu, belum lewat dari adaptasinya, ya nggak bakal jadi habit. Karena kan manusia tuh beradaptasi kan sebulan sampai 1,5 bulan tergantung orangnya. Itu udah by research gitu. Jadi setelah itu biasanya habit kegiatan baru ini akan jadi habit. Gitu. Nah ketika udah jadi habit, ya badan lo ketika nggak ngelakuin itu malah aneh, bakal jadi kayak gitu. Apapun itu ya, mau lo kebiasaan jam makan, mau lo kebiasaan tidur, mau lo kebiasaan olahraga, mau lo kebiasaan baca buku, atau lo mau kebiasaan apapun itu, semua butuh waktu adaptasinya segitu. It's the same. Setuju banget. It's the same actually. Setuju banget. Nah mungkin Sobat 7 Kepo nih pengen tahu nih kira-kira gimana sih body transformation yang udah dialami sama Bams. Jadi kita lihat dulu ya cuplikannya ya sama-sama.
Wah ini kalau dilihat nih yang olahraganya kayak getol banget nih Bams. Enggak lah sebenarnya. Ini iya loh. Tidak seekstrim yang dilihat lah. Jadi Oke. Nah tapi gimana nih? Tips makanannya tuh gimana sih Bams? Ada nggak sih makanan sehat yang dikonsumsi selama ini? kalau gua jujur kalau dibilang makanan gua totally clean, kayak diet gue yang pertama kali, jujur nggak. Karena gue masih mau nikmatin hidup. Oke. Dalam arti gua rasa hidup cuma sekali. Jangan lo ketat-ketatin banget lah, lo masih mesti lo nikmatin gitu hidupnya gitu. Jadi kayak kalau lo tanya gue makan gue kotor enggak, tapi kalau dibilang bersih banget enggak. Cuman gue kalori counting, jadi semua yang gue makan dan apa yang gue keluarkan gue hitung. Oh, I see. Gue hitung. Jadi gue selalu jadi ngomongnya it's not the matter of what you eat, but it's the matter of how much you eat. Berapa banyak lo makan. Jadi sebenarnya kalau contoh ya, kita ngomong makanan yang sangat jorok lah, gorengan gitu. Gorengan tuh kan satunya 150 kalori. Ya kalau lo makan 2 sebenarnya nggak apa-apa, 300 kalori. Yang salah tuh kalau makan 10 biji, 1.500 gitu. Itu kan kayak, that's actually wrong gitu. Jadi kayak sesimpel itu aja gitu. Kayak donat. Donat tuh satunya 200 sampai 300 kalori. Ya lo makan satu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau lo kalori burn per harinya kayak gue, 3.000-4.000 kalori. Ya lo makan satu ya nggak bakal kenapa-napa, nggak bakal nyakitin lo olahraga gila. Ya yang salah kalau lo makan 12 biji, ya itu salah. Itu kebanyakan kan, ya. Nah ya, kalau kayak misalkan gitu. aku lihat nih di belakang Bams kan udah ada tampilan nih Fitco gitu. Apa sih Bams Fitco nih? Aku lihat di belakang Bams dan aku lihat di Instagram Bams juga. Penasaran banget sebenarnya dari tadi pengen nanya nih. Fitco itu sebenarnya company holding kami. Saya dengan teman-teman, bukan punya saya sendiri. Kita terdiri dari beberapa orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sangat positif. Kita survive sampai sekarang, puji Tuhan ya. Kita survive pandemi. Kita ada gymnya, which is gymnya ya Fitco ini. Kita sekarang semuanya namanya kita samain, nggak ada yang kita beda-bedain. Nah, terus kita ada restorannya namanya Fit Eats. Okay. Nah, terus kita ada FMCG-nya, which is Fit Me, dan kita ada apps kita, Fitco juga. Oke. Oh oke, menarik ya. Jadi kalau misalkan mau ke gymnya bisa di Fitco Move, kalau mau makan-makannya bisa di Fitco Eats. Dan kalau untuk Fit Me, apakah itu Fit Me nih? Kayak menarik. Kalau Fit Me itu kita bilangnya mie instan sehat pertama. Dari Shirataki. Okay. Jadi kami bisa klaim sampai sekarang ya nggak ada mie instan yang kalorinya sekecil kami. Kalori per bungkusnya itu kita start dari 40 kalori sampai 160-an kalau nggak salah. Nah kalau teman-teman bertanya gitu, mie instan biasa emang berapa kalori? Ya kan, pertanyaannya kan pasti kayak gitu. Betul. Mie instan biasa itu, merek apapun itu, kalorinya itu 360 sampai 450 kalori per bungkus loh. Oke. Sedangkan kalau kami per bungkusnya 40 sampai 160 kalori. Jadi ya intinya teman-teman kalau makan yang paling rendah yang 40 kalori, ya lo bayangin lo bisa makan berapa bungkus gitu. Which is gue rasa lo gak bakal bisa mampu lah makan 10 bungkus juga. Iya. Aman ya, jadi sehat banget ya walaupun mie. Iya. Tapi Shirataki gitu, jadi kalorinya rendah. Seperti yang teman-teman semua tahu kan, Shirataki kan bisa dibilang kalorinya hampir nol, hampir nggak ada. Betul. Jadi teman-teman sebenarnya makan fiber sama makan air. Dan itu sehat banget ya. Nah, sangat sehat karena ya fiber apapun itu ya sehat lah. Betul, serat. Nah, apakah Fitco ini ambil andil nih atas body transformation-nya Bams? Makanannya
Kalau gymnya udah pasti lah ya. Iya, karena Gymnya lagi kan di udah gym kan pasti. sekarang ya. Kalau gymnya udah pasti, kalau makanannya udah pasti. Kenapa? Karena memang nggak bisa dipungkirin, ya kamilah salah satu grup yang pertama kali percaya luar biasa sama namanya Shirataki. Yang memang menggembor-gemborkan Shirataki. Kenapa? Karena memang menurut kami ya ini salah satu solusi gitu. Kenapa? Kita waktu pertama-tama kita mau bikin restoran sehat nih ceritanya untuk grup kami, untuk grup Fitco ini kita mau bikin restoran sehat. Kita mau bikin restoran sehat, terus kita gerem gitu liatnya kenapa makanan sehat yang ada di luar sana itu bentuknya makanan bule semua, nggak ada makanan kita, which is salad, sandwich, nah, terus abis itu grain whole grain apapun itulah gitu. yang buat orang awam, buat orang yang belum pernah hidup sehat susah nelennya buat mereka gitu. Betul. Apalagi di Indonesia ya. Iya, karena kita Asian, we are Asian, we don't eat salad, we don't eat sandwich, you know what I mean? And it's not our culture to eat that kind of food. And ketika gue nemuin Shirataki, Shirataki itu bisa dibentuk dalam bentuk nasi, bisa dibentuk dalam bentuk mie, bisa dibentuk dalam bentuk kue tiao, yang lebih familiar buat mata kita orang Asia. Gitu. Jadi misi kami ini yang ingin menyehatkan Indonesia, ya bisa lebih gampang tercapai karena kita komunikasikan lebih gampang gitu. Nih, lo mau coba nggak hidup sehat? Nggak gitu ribet loh, bentuknya nasi kok, tapi bentuknya mie dan bentuknya kue tiao gitu. Tapi rasanya masih enak, termakan lah, dan bentuknya nggak asing buat kalian gitu. Betul banget. Jadi kita sangat believe dengan konsep ini gitu. That's why ya kita develop selama 3 tahun ya kita keluarkan ke market dalam bentuk Fit Me dengan Fit Eats ya. Dan memang terbukti manjur banget dan orang bisa nerima gitu. Terbukti ketika pandemi ini salah dua company kami yang paling nourishing ya Fit Eats sama Fit Me gitu. I see. Kalau untuk di Fit Eats sendiri nih, Fitco Eats, menu-menunya tuh apa aja sih Bams yang jadi andalannya Bams nih? Kalau gua basically lo mau tanya segalanya gue hampir suka karena memang gue ikut develop. Jujur gue ikut develop. Lo mau nanya yang mana yang gue suka? Gue sih yang mana ya? Kalau tadi gue makan yang ayam bawang, yang garlic rice gue makan tadi. Nah, terus kayak gue pesen 2, satunya lagi yang nasi Shirataki gila, yang satu lagi gue pilih. Aduh menarik banget ya. Jadi nih, jam makan siang. gue bikin bentuknya, bukan gue sih, kami membuatnya memang se-familiar mungkin buat kita gitu, buat us Asian gitu. Karena kalau salad dan kawan-kawan balik lagi akan susah masuknya dan akan susah jadi habitnya buat kita nih orang Asia gitu. Betul banget. Nah, ini kan sebetulnya ada 3 nih ya, Fit Me, Fitco Eats, dan Fit Me ya, Fitco Move gitu. Ini semua tuh ada di satu tempat atau pisah-pisah nih? Kita cabangnya ada beberapa. Gitu. Sebelum pandemi sebenarnya cabang kami banyak banget, tapi karena sekarang belum kami buka semua. Kenapa? Ya jaga-jaga ya, gue nggak tahu apa ke depan yang terjadi nih. Jadi yang kita buka yang memang perlahan, kita baru buka 4 biji dari ya hampir 20 kemarin cabang kita. Jadi kita buka baru 4. Kenapa? Ya karena memang kita nggak mau nanti pegawai kita udah panggil tiba-tiba suruh tutup lagi, which is bisa terjadi kapan aja. Gua nggak mau nanti mengecewakan orang yang sudah kami panggil dan kami kontrak gitu. Jadi lebih baik ya kami pelan-pelan aja. Satu kita buka dari 1, sekarang udah buka 4. Ya start, which is yang kemarin kita baru start buka, FYI itu bulan November baru bisa buka lagi. Dari bulan Februari akhir. Which is ya hitung aja berapa bulan tuh kita bener-bener gak buka. Iya. Nah, kalau misalkan Sobat 7 pengen kesana nih, ada di mana aja sih store-nya? Kalau sekarang yang buka di Cipete, nah terus di Menara Panin, nah terus di Menara BTPN, nah terus di Sinabung. Jalan Sinabung di Senayan. Jadi teman-teman semua tinggal cari, itu 4 cabang kami yang sekarang lagi beroperasi.
Wow, jadi bisa langsung aja ke sana ya bagi Sobat Yes, 7 yang yes. pengen entah nyobain makanannya atau nyobain workout di sana. Siapa Yes. tahu bisa ketemu sama Bams nih, bakal ketemu nggak kira-kira Sobat 7? Gue lumayan sering sih, jadi Lumayan sering ya? siapa tahu ketemu. Oke, nah kalau misalkan dari Bam sendiri kira-kira ada nggak closing statement nih untuk Sobat 7 yang mungkin lagi berusaha hidup sehat juga dan pengen berubah pola hidupnya? Buat semua teman-teman, gue cuma mau bilang hidup sehat itu nggak susah. Hidup sehat itu nggak ribet. Kalau buat teman-teman sekarang yang teman-teman lagi jalankan itu ribet dan susah, berarti kalian diet itu nggak cocok buat kalian. Jadi kalian mesti cari olahraga yang kalian suka, olahraga yang kalian diet yang kalian suka juga. Karena pasti ada. Sekarang gue hidup sehat ini gue nggak beban. Kenapa? Ya karena olahraga yang gue jalanin gue suka, makanan yang gue makan juga gue suka. Tapi memang nyari yang kalian suka itu butuh waktu. Gue nggak bohong, butuh waktu dan butuh kemauan, karena memang akan sering gagal. Kenapa ya? Karena memang balik lagi kayak tadi gue bilang, nggak semua diet itu cocok buat semua orang, nggak semua olahraga itu cocok buat semua orang, gitu sih. Wow, oke. Jadi untuk Sobat 7 di rumah, sekali lagi kalau misalkan mau mulai pola hidup sehat, cari yang paling fit buat kalian, yang kalian juga enjoy ngejalaninnya ya. Trial and error aja, coba benar, satu-satu benar, gitu, benar. sampai kalian nemu yang kalian enjoy. Itu memang butuh waktu. Cuman balik lagi gue harus bilang, hidup sehat itu nggak semestinya ribet, hidup sehat itu nggak semestinya menyusahkan, karena memang hidup sehat itu sebenarnya bisa juga dinikmati. Gitu. Wow. Nah, Bam, sebelum kita tutup nih hari ini, boleh nggak sih nyanyi sedikit cuplikan dari Denara untuk Sobat 7 yang kepo? Oh, lagu Derana ya? Derana, betul. Menangislah, teriaklah, lepaskan semua amarahmu yang terpendam kelak, bersedihlah, mengeluhlah, kerapuhan bukan berarti tanda kekalahan. Kita manusia rentan praharamu, curahkan semua hingga kau bisa kembali berdiri tegak. Gitu kira-kira. Wow, keren banget. keren banget. Bams, terima kasih banyak udah hadir hari ini, sharing-sharing sama Sobat 7 yang pada kepo semuanya nih. Jadi Sobat 7, bagi yang kepo nih pengen tahu rahasia Bams apa, udah pada tahu kan? Udah kejawab semuanya ya. Thank you so much Bam, udah hadir hari ini. Thank you. Nah, buat Sobat 7, kita lagi mau bagi-bagi paket dari Fitme nih. Pengen kan semuanya? Ada mie instan kesehatan pertama di Indonesia dari Fitme. Tapi gimana sih cara dapetinnya? Caranya gampang banget, tetap pantengin aja sosial media Trans 7, nanti di situ akan ada penjelasannya. Jangan lupa dicek ya sosial medianya. Thank you so much Sobat 7 udah hadir hari ini dan nemenin kita semua. Bye, sampai ketemu di episode minggu depan. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.